Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiang Raini dengan NIM 1111240038. Di sini saya akan membahas kembali materi sumber hukum internasional. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada sumber hukum menurut Mokhtar Kusumaja. Mokhtar Kusumaja ini mengatakan bahwa sumber hukum itu adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita itu dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional ini berasal dari praktik negara dan juga praktik organisasi internasional, dan ada juga praktik entitas lain negara dan juga lain-lain. Jadi, sumber hukum itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada sumber hukum material dan yang kedua yaitu ada sumber hukum formal. Nah, sumber hukum material ini itu dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan yang aktual atau nyata yang dipergunakan oleh para ahli untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan itu benar-benar berlaku dan dapat dipergunakan dalam kasus tertentu. Selanjutnya yaitu ada menurut J.G. Stark. J.G. Stark ini tuh menggunakan istilah material search yang diartikan sebagai bahan-bahan yang aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional itu untuk menetapkan hukum yang berlaku itu dapat dipergunakan dalam suatu situasi tertentu. Mokhtar Kusumaja juga mendefinisikan sumber hukum internasional itu adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statute yang terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan juga keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu ada Statute of the International Court of Justice atau Statuta Mahkamah Internasional. Chapter 1 Organization of the Court pada pasal 2-33 yang dimana menjelaskan susunan hakim ICJ itu terdiri dari 15 orang, independen dan tidak boleh ada 2 hakim dari negara yang sama, tata cara pemilihan hakim oleh Majelis Umum dan AMP, masa jabatan hakim itu hanya 9 tahun dan bisa dipilih kembali, hak dan kewajiban, imunitas dan gaji hakim, struktur kepemimpinan, tempat kedudukan ICJ. Chapter 2 Competence of the Court pada pasal 34-38 yang dimana menjelaskan tentang kewenangan ICJ. Kewenangan ICJ yaitu meliputi hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara. Yurisdiksi ICJ meliputi sengketa antar negara yang diserahkan oleh kepadanya, kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional, penerimaan yurisdiksi wajib oleh negara. Pasal 38 memuat sumber hukum internasional yang dipakai ICJ yang dimana meliputi traktat, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, serta putusan pengadilan dan juga doktrin. Chapter 3 yaitu prosedur pada pasal 39-64 yang menjelaskan tentang proses beracara di ICJ yang meliputi bahasa resmi, cara pengajuan kasus, prosedur sidang, tindakan sementara, dan juga putusan bersifat final, tidak ada banding, dan hanya mengikat para pihak dalam kasus tersebut. Chapter 4 yaitu Advisor Opinions pada pasal 65-68 yang menjelaskan bahwa ICJ ini dapat memberikan pendapat nasihat atas organ PBB atau badan yang berwenang. Nah, Advisor Opinions ini itu tidak mengikat, tetapi dia ini itu mempunyai pengaruh yang besar dalam hukum internasional. Chapter 5 yaitu tentang amandemen pada pasal 69-70 yang dimana dia ini tuh mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ melalui proses amandemen piagam PBB. Selanjutnya yaitu ada perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini tuh memiliki peranan penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional ini juga memiliki berbagai terminologi lain seperti treaty, international agreements, pact, dan juga general act dan lain-lain. Perjanjian internasional ini tuh berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Contohnya seperti UNCLOS 1982, SWA Convention, dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada
Hukum kebiasaan internasional. Menurut Martin Dickson, hukum kebiasaan internasional ini adalah hukum yang berkembang dari praktik atau dari kebiasaan negara-negara. Nah, hukum internasional ini juga itu harus memenuhi unsur-unsur seperti unsur faktual dan juga unsur psikologis. Unsur faktual itu artinya praktik umum oleh negara-negara yang sering dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan unsur psikologis ini tuh tidak cukup hanya dengan mempraktikkan saja, tetapi perlu diketahui mengapa negara ini tuh melakukan praktik seperti itu. Nah, hal ini juga harus diikuti dengan adanya kepercayaan pada negara bahwa apa yang mereka praktikkan itu merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya habitual saja. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.